Perkenalkan, nama saya Exceltia Sarah, NIM saya 3101190234449. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal yang diberikan oleh dosen yang saya hormati, Bapak Dr. Bahar Ar-Rahman, STMKOM, dengan mata kuliah Riset Teknologi Informasi. Baiklah, saya akan memulai dari soal yang pertama. Pertanyaannya, sebagai seorang yang telah memahami filsafat ilmu pengetahuan, walau secara singkat, bagaimana seharusnya perilaku kita ketika sedang memperdebatkan suatu hal atau perkara yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan? Menurut saya, kita harus lebih dahulu memahami prinsip-prinsip dasar tentang ilmu pengetahuan apa yang akan diperdebatkan itu. Karena kita tahu bahwa ilmu pengetahuan itu bersifat luas. Itu sebabnya kita perlu mengetahui ilmu pengetahuan apa yang akan diperdebatkan. Selanjutnya, kita harus mempunyai keberanian untuk berargumen berdasarkan keilmuan yang telah kita pahami tersebut dengan berperilaku aktif namun bersifat objektif. Maksud dari bersifat objektif sendiri artinya mampu memisahkan antara fakta dan pendapat pribadi. Soal yang kedua, bagaimana keterkaitan antara kebenaran ilmu pengetahuan dengan penelitian? Keterkaitan antara kebenaran ilmu pengetahuan dengan penelitian adalah dalam tahapan-tahapan proses, di mana dalam tahapan itu terbentuklah sebuah pengetahuan itu sendiri. Karena untuk membuktikan akan adanya sebuah kebenaran suatu ilmu pengetahuan itu, maka harus dibutuhkan suatu tahapan, yaitu penelitian. Yang ketiga, apa itu penelitian dan apa tujuan dilakukannya penelitian tersebut? Kita ketahui bahwa penelitian itu memiliki banyak pengertian jika kita cari di internet ataupun di buku-buku dan artikel yang kita miliki. Di sini, saya hanya mengambil dua di antaranya. Yang pertama, penelitian adalah usaha untuk mencari, menghimpun, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Yang kedua, menurut Cooper dan juga Emory, mereka menjelaskan bahwa penelitian yaitu suatu proses maupun kegiatan dalam penyelidikan sistematis yang tujuannya yaitu bisa memberikan informasi untuk memecahkan masalah. Lalu apa tujuannya? Yang pertama, kita bisa melihat dari pengertian dan penjelasan dari Cooper dan Emory. Mereka menjelaskan bahwa tujuan penelitian itu bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, tujuan penelitian juga bisa mendapat suatu rumusan. Yang ketiga, kita dapat memperoleh pengetahuan baru atau penemuan baru. Yang keempat, sebagai bukti pengujian. Dan yang kelima adalah sebagai pengembang. Soal yang keempat, apa itu metode ilmiah dan apa ciri-cirinya? Metode ilmiah adalah prosedur atau tata cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama adalah sistematik, tersusun atau tertata. Yang kedua yaitu bersifat rasional, yaitu menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Yang ketiga bersifat objektif, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi, yang juga dapat memisahkan antara fakta dan pendapat pribadi. Yang keempat empiris, berdasarkan pengalaman. Yang kelima kumulatif, bersifat menambah bukan mengurangi. Yang keenam non-etis, tidak mempersoalkan baik dan buruk, tetapi untuk memperjelas kajian atau masalah secara lebih dalam. Dan yang terakhir,
tentu harus teliti dan juga harus jelas. Soal yang kelima, apa kaitan antara metode ilmiah dengan metode atau metodologi penelitian? Keterkaitan antara metode ilmiah dengan metode penelitian adalah metode ilmiah sebagai perumusan masalahnya dan metode penelitian adalah pengujinya. Dari suatu masalah atau penemuan, bisa dibilang metode ilmiah itu teorinya dan metode penelitian adalah prakteknya. Soal yang keenam, apa kegunaan atau manfaat mempelajari metodologi penelitian? Yang pertama, selain dapat memudahkan pekerjaan agar sampai tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan, manfaat mempelajari metodologi penelitian juga dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang ada. Yang kedua, kesimpulan yang diambil oleh peneliti dapat terpercaya. Yang ketiga, kesimpulan yang diambil dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan. Dan yang keempat, dapat mengembangkan teori yang sudah ada menjadi lebih komprehensif dan lebih lengkap. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan bagi para pendengar. Dengan ini, presentasi saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi para pendengar.